Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kita mengenai pengembangan bahan ajar cetak. Mata kuliah pengembangan bahan ajar IPA dengan dosen pengampu Ibu Muhyiatul Fadilah SFI MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nailatul Fadilah dengan NIM 20231129 dan rekan saya Martina Hayati dengan NIM 20231123. Nah, materi pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ialah bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang, berupa lembaran buku atau kertas. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Ada banyak sekali macam dari bahan ajar cetak. Beberapa di antaranya adalah handout, buku, modul, LKS, LKPD, leaflet, brosur, full chart, dan foto atau gambar. Baiklah, selanjutnya karakteristik bahan ajar cetak. Nah, yang pertama ada self-instructional. Dalam hal ini, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Nah, yang kedua ada self-contained. Dalam hal ini, bahan ajar memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan siswa. Nah, yang terakhir ada self-instructional material. Dalam hal ini, bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk menilai kemampuan belajarnya sendiri. Selanjutnya, komponen umum bahan ajar cetak. Komponen bahan ajar cetak menurut Panen terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama ada komponen utama. Komponen utama berisi informasi atau topik utama yang ingin disampaikan kepada siswa atau yang harus dikuasai siswa. Umumnya, bahan ajar utama berbentuk bahan ajar cetak. Yang kedua, ada komponen pelengkap. Komponen pelengkap dapat berupa informasi atau topik tambahan yang terintegrasi dengan bahan utama, atau informasi atau topik pengayaan wawasan siswa. Biasanya, komponen pelengkap terdiri dari bahan pendukung cetak, yaitu berupa materi pengayaan, bacaan, jadwal, silabus. Berupa bahan pendukung non-cetak, yaitu kaset, CD, VCD, panduan siswa, panduan guru, dan lain-lain yang diperlukan siswa untuk mempelajari suatu topik yang disajikan melalui beragam media. Yang terakhir ada komponen evaluasi hasil belajar. Komponen evaluasi hasil belajar terdiri dari perangkat soal atau butir tes atau alat evaluasi hasil belajar non-tes yang dapat digunakan untuk tes formatif siswa selama proses pembelajaran. Beberapa ahli seperti Dick dan Carey, Dageng, Taringan, dan Suparman menjelaskan pedoman pengembangan buku ajar adalah terpenuhinya komponen-komponen bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan proses belajar mengajar, seperti adanya petunjuk penggunaan buku ajar, rujukan umum dan khusus pembelajaran, epitome atau kerangka isi, uraian isi bahan pembelajaran, gambar atau ilustrasi, rangkuman, soal latihan, kunci jawaban, balikan, dan tugas-tugas. Ciri khas bahan pembelajaran cetak yaitu print teknologi, dibuat dengan menggunakan teknologi cetak.
Visual literasi, bahan pembelajaran memiliki karakteristik yang harus mampu membelajarkan penjelasan dan pengalaman visual pada siswa. Informasi yang disajikan bahan pembelajaran tersebut harus dapat dipahami sepenuhnya oleh siswa. Menurut Stephen Peter Belsted, bahan ajar cetak memiliki keuntungan, yaitu bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit. Bahan tertulis dapat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan dapat dibaca di mana saja. Bahan tertulis relatif ringan. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar. Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maria Hayati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai bahan ajar cetak ini. Yang pertama yaitu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD ini merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi peserta didik, disertai dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, dan LKPD ini mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian, apa fungsinya dari LKPD ini? LKPD ini berfungsi sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik dan lebih mengaktifkan peran peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih bagi peserta didik. Keempat, yaitu memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Kemudian, apa komponen dari LKPD? Jika kita melihat dari strukturnya, maka LKPD ini lebih sederhana daripada modul, namun akan lebih kompleks daripada buku. Bahan ajar LKPD ini terdiri dari 6 komponen, yaitu ada judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas, langkah kerja, dan penelitian. Namun jika kita melihat dari formatnya, LKPD ini memuat 8 komponen atau 8 unsur. Yang pertama ada judul, kompetensi dasar yang harus dicapai, waktu pelaksanaan, pelajaran atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, ada informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Nah, masuk yang kedua yaitu ada handout. Handout ini diartikan sebagai buku pegangan siswa yang berisi suatu materi pelajaran secara lengkap. Handout ini menyajikan keseluruhan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Walaupun materi yang ada di dalam handout ini disajikan dalam unit-unit kecil, tapi sajiannya tetap memunculkan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembelajaran. Komponen itu meliputi ada tugas pembelajaran atau kompetensi, prasyarat, yaitu ada materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Ada prosedur pembelajaran, ada materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis, serta ada latihan atau tugas-tugas soal-soal evaluasi. Kemudian komponen-komponen handout
remaja dan sudah memiliki penalaran yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik, fungsi, dan manfaat handout. Karakteristik dari handout ini yang pertama, karakteristik yang harus dimiliki handout adalah padat akan informasi dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Yang kedua, sebagai media pengajaran, penjelasan yang lebih rinci tentang isi handout masih harus diberikan oleh guru yang mengadakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, handout ini diberikan pada awal atau sebelum pembelajaran dimulai dan merupakan catatan tambahan bagi siswa. Kemudian, manfaat dan fungsi handout. Fungsi handout ini sebagai pelengkap materi ajar. Walaupun sebagai pelengkap, tidak berarti handout dapat dikembangkan begitu saja. Ada rambu-rambu yang harus diikuti jika kita ingin mendapatkan handout yang baik. Kemudian, manfaat utama dari handout ini adalah melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks atau materi yang diberikan secara lisan oleh pengajar. Kemudian, handout ini berisi penjelasan singkat atau elaborasi tentang suatu materi bahasan, menjelaskan kaitan antar topik pembelajaran, memberikan pertanyaan dan kegiatan pada para pembacanya atau peserta didik, dan juga dapat memberikan umpan balik dan langkah tindak lanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Martina tadi, berakhir juga penjelasan dari kami mengenai bahan pembelajaran cetak. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi